نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puji syukur panjatkan senantiasa kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Namun tanpa terasa, seolah baru kemarin kita mengatakan kepada bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan. Namun pada hari ini kita telah berpisah dengan bulan yang penuh berkah tersebut. Maka bersyukurlah kepada yang telah mempergunakan, yang telah mengisinya dengan amal-amal kebaikan, dengan penuh banyak ibadah. Namun bertobatlah kepada Allah bagi yang telah menyia-nyiakan bulan Ramadan. Karena kata Nabi SAW, manusia yang hina, manusia yang rugi, manusia celaka adalah ketika bertemu Ramadan namun dalam keadaan dosanya tidak terampuni oleh Allah. Rajumahan surajul man adraka Ramadan falam yughfarlah. Malaikat Jibril mendoakan rugi, hina, celaka orang yang bertemu Ramadan namun dalam keadaan dosanya tidak terampuni. Dan doa ini diaminkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenung sejenak. Mari kita pertanyakan pada diri kita, sudah berapa lama kita bertemu dengan bulan Ramadan? Sudah berapa kali kita bertemu dengan bulan Ramadan? Sudah berapa lama kita melaksanakan ibadah puasa, baik yang wajib ataupun yang sunnah? Namun pertanyaannya, sudahkah kita mengambil pelajaran, mengambil butir-butir hikmah dengan bulan Ramadan? Sudahkah bulan Ramadan memberikan kepada kita perubahan dalam ibadah kita, perubahan dalam hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang suci? Sudahkah bulan Ramadan merubah amal ibadah kita, bahkan merubah keimanan kita menjadi yang lebih baik? Karena hakikatnya bulan Ramadan adalah madrasah keimanan. Hakikatnya bulan Ramadan adalah memberikan pelajaran kepada setiap muslim. Bulan Ramadan, wabil khusus ibadah puasa, memberikan betapa besarnya pelajaran-pelajaran yang bisa diraih, yang bisa diambil oleh seorang muslim. Di antaranya yang pertama, ibadah puasa mengajarkan kita keikhlasan. Bahwa di dalam ibadah puasa
lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman atas kewajiban Ramadan dan ihtisaban, yakni ikhlas mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Demikian pula Allah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, taraka syarabahu wa ta'amahu wa syahwatahu li ajli. Kata Allah dalam hadis qudsi, dia yang berpuasa tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, dia tinggalkan syahwatnya, ikhlas demi aku, kata Allah. Maka puasa khususnya Ramadan mengajarkan kesehatan. Kita akan kita terapkan dalam kehidupan ibadah sehari-hari pada jemaah sekalian. Yang kedua di antara pelajaran ibadah puasa di bulan Ramadan adalah mengajarkan kita dalam beribadah ittiba kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi dalam ibadah puasa selalu menyelisihi kebiasaan ibadah-ibadah kaum terdahulu, ibadah-ibadahnya orang Yahudi, orang Nasrani. Maka Nabi memerintahkan sahur dalam puasa dalam rangka untuk mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Senantiasa umatku manusia ada di atas kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Maka bersegera dalam berbuka ini adalah sunnah Nabi. Ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam seluruh ibadah, wudukah, sholatkah, haji dan umrahkah, Nabi bersabda, man tawadu'an nahwa wudu'i hadha, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Demikian pula dalam sholat, kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Demikian pula dalam haji dan umrah, kata Nabi, ta'khudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil dari aku tata cara ibadah haji kalian. Maka demikian pula ibadah puasa. Kenapa disyariatkan sahur para jemaah? Kata Nabi, tasahharu fa innal yahud wa nasara la yatasahharu. Bersahurlah kalian supaya beda dengan Yahudi dan Nasrani, karena mereka kalau puasa tidak sahur. Fasla baina siyamina wa siyami ahli kitab aklat tasahhur. Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab, yang membedakan puasa kita dengan Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Maka dari ibadah puasa Ramadan memberi pelajaran kita agar kita ittiba kepada sunnah Nabi dalam seluruh amal ibadah kita. Yang ketiga para jemaah sekalian, di antara hikmah dan pelajaran yang kita bisa ambil dari ibadah puasa Ramadan adalah senantiasa kaum muslimin kembali kepada Al-Quran. Dalam kehidupan jadikan Quran sebagai nur, sebagai cahaya. Jadikan Quran sebagai pedoman. Baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, amalkan Al-Quran. Karena Ramadan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah pembeda antara hak dan yang batil. Maka Ramadan jadikan pelajaran dan madrasah bagi kita, jadikan Quran pegangan kita. Kemudian berikutnya bersama sekalian, pelajaran penting dari ibadah puasa Ramadan adalah mengajarkan kita untuk senantiasa bersatu dengan kaum muslimin. Tidak boleh kaum muslimin berpecah belah. Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, bersatulah kalian semuanya, jangan berpecah belah. Bersatulah di atas kitabullah, di atas tali Allah, di atas agama Allah, jangan berpecah belah. Mana pelajaran dari puasa agar kita bersatu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun. Nabi SAW, puasa kalian adalah pada saat kalian rame-rame kaum muslimin berpuasa. Idul Fitri kalian jangan sendirian, tapi saat kaum muslimin rame-rame beridul fitri dan menyembelih kurban kalian jangan sendirian, tapi saat kaum muslimin rame-rame ketika mereka menyembelih kurban. Maka momen Ramadan adalah dijadikan pelajaran agar kita bersatu bersama. Jangan kaum muslimin bercerai-berai, berpecah belah, saling memalingkan wajah dan muka. Boleh kita ada khilaf dalam agama ini, tapi jangan sampai kita berpecah belah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wasatafariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan berpecah, pemahamannya akan berpecah belah. Maka Nabi memerintahkan agar kita berjamaah. Yang selamat, kata Nabi,
adalah al-jamaah yang bersatu padu, yang ada di atas jamaah. Berikutnya para jamaah sekalian, pelajaran berharga dari bulan Ramadan dan puasa Ramadan adalah kita untuk berempati, untuk kita memberikan kasih sayang kepada sama kita. Bukankah Nabi telah mengatakan ketika memberi makan orang yang berbuka puasa, apa kata Nabi SAW? Man fattara sha'iman falahu fakana lahu ajru sha'im. Orang yang memberi buka orang puasa baginya pahala orang yang berpuasa. Ghairu annahu la yanqus min ajri sha'imi shay'a, tanpa kurang sedikit pun dari pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Maka ini jadikan momen untuk kita berkasih sayang. Ramadan bulan yang karim, bulan kedermawanan. Bahkan Nabi Muhammad SAW manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi, bertambah dermawannya ketika bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian, jangan lupakan saudara kita yang ada di Palestina, jangan lupakan saudara kita yang ada di Gaza, jangan lupakan saudara kita yang mungkin saat kita bisa berbuka puasa, mereka tidak buka puasa, tidak sahur karena tidak ada makanan. Mereka sibuk menyelamatkan diri karena dibantai, dibunuh, dikejar oleh musuh Islam, oleh musuh kaum muslimin semuanya, al-Yahud, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari momen Idul Fitri menjelaskan kasih sayang kepada mereka. Demi Allah para jemaah sekalian, tidak sempurna iman kita kalau kita tidak berdiri kepada saudara kita di Palestina. Tidak sempurna iman kita kalau kita tidak memberikan cinta kasih sayang kepada saudara kita di Palestina. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman saudara kalian sehingga kalian mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Minimal doakan saudara kita berjemaah, minimal bantu dengan harta yang kita mampu. Maka tanamkan kasih sayang dengan momen ibadah puasa. Ini pelajaran penting bagi kita. Demikian selanjutnya, pelajaran penting dari ibadah puasa Ramadan adalah agar kita senantiasa mendawamkan amal ibadah. Ibadah kita tidak putus dengan putusnya bulan Ramadan. Dengan berpisahnya bulan Ramadan tidak putus amal ibadah kita. Lihat Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu, Nabi kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, apa kata Aisyah? Kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi al-ashr al-awakhir min Ramadan ma yajtahidu fi ghairihi. Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh menambah hikmah ibadahnya kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, tidak seperti malam sebelumnya. Yani 1 bulan penuh Nabi terus bertambah dan bertambah dan bertambah hikmah ibadahnya. Ini menunjukkan di antara pelajaran penting dari ibadah puasa Ramadan adalah tidak boleh seorang muslim putus ibadah dengan putusnya bulan Ramadan. Ketika Ramadan semangat membaca Al-Quran, 1 hari 1 juz, Masya Allah. Ketika bulan Ramadan semangat berdoa, ketika bulan Ramadan semangat sholat malam, tapi putus Ramadan, putus pula sholat malamnya, putus Ramadan, putus pula baca Qurannya. Dikatakan kepada Syekh Al-Hafiz rahimahullah tentang orang-orang yang hanya semangat beribadah di bulan Ramadan. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Bisal qaum la yata'abbaduna Allah illa fi Ramadan." Sungguh jelek suatu kaum yang tidak kenal ibadah, yang tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Maka sebagian salaf mengatakan, "La takun Ramadaniyan, wa la takun Sya'baniyan, wa la takun Rajadiyan, walakin kunu Rabbaniyan." Jangan kalian hanya gemar ibadah di bulan Ramadan saja. Jangan kalian gemar ibadah di bulan Sya'ban saja. Jangan kalian gemar ibadah di bulan Rajab saja. Tapi jadilah kalian hamba Allah yang Rabbani, yang beribadah kapanpun dan dimanapun waktunya. Karena kita tidak putus ibadah kecuali nyawa ketika di kerongkongan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Jadi tidak putus ibadah dengan putusnya Ramadan. Oleh karenanya Imam Hasan Basri mengatakan, "Inna Allaha lam yaj'al li'amalin muslim ajalan minal maut." Sesungguhnya Allah tidak membatasi amal seorang mukmin adalah
saja amal seorang mukmin tidak batas itu dari kematiannya. Maka berjamaah sekalian, jadilah hamba Allah yang istiqomah. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dawam walaupun sedikit, amalan yang terus kontinu, amalan yang hajat walaupun sedikit. Ingat ini kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah ma'adwamu ala ashabihi wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah, amalan yang paling besar pahala di sisi Allah, amalan yang paling hebat di sisi Allah adalah amalan yang ajib, yang dawam, yang terus walaupun sudah lepas Ramadan, terus walaupun sedikit. Betul di Ramadan kita satu juz satu hari, sekarang tidak apa kurangi walaupun setengah juz sehari. Betul di Ramadan kita bisa sholat malam sampai 11 rakaat, bisa lebih, namun sekarang tetap sholat malam walaupun cuma 3 rakaat, tetap sholat malam walaupun cuma 1 rakaat berjamaah. Maka jangan putus ibadah. Demikian pula pelajaran yang berharga dari ibadah puasa Ramadan adalah akhiri ibadah puasa Ramadan dengan berbanyak istighfar. Karena istighfar adalah penutup amalan ibadah, istighfar penutup doa, istighfar penutup sholat, istighfar penutup ibadah haji dan umrah, istighfar penutup sholat malam, bahkan istighfar penutup umur kita. Bukankah Nabi SAW kalau menguburkan jenazah beliau mengistighfarkan? Ini maknanya istighfar penutup umur. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dabbil mayit waqafa alaihi. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di kuburnya lalu mengatakan, istaghfiru li akhikum, istighfarkan saudara kalian, mohonkan ampun saudara kalian, fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Maka istighfar penutup doa, istighfar penutup ibadah puasa. Lihat para nabi, lihat para rasul, mereka menutup ibadah mereka dengan istighfar. Kenapa? Kenapa kita tutup ibadah dengan istighfar? Karena ibadah kita jauh dari kesempurnaan. Ibadah Ramadan kita apalagi jemaah. Berapa banyak di antara kita yang Ramadan puasa dicampur dosa dan maksiat. Berapa banyak kita puasa tidak sempurna di sisi Allah. Maka kata Nabi SAW, rubba shahim walaysa min syami ila su'ul atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya, tidak dapat pahala dari puasanya, kecuali hanya lapar dan dahaga. Maka istighfar, istighfar, perbanyak istighfar para jemaah sekalian. Bukankah selesai salat kita istighfar? Karena Nabi SAW idza sarafa min salatihi istighfara salatan, summa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adalah Nabi selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, beristighfar 3 kali. Lalu mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di antara pelajaran dari ibadah puasa Ramadan para jemaah, dan ini harus merubah diri kita dan hidup kita, adalah berakhlak yang baik, mengembalikan dan menambah bagaimana agar akhlak, agar berubah anak kita menjadi baik. Puasa mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang menjauhi dosa dan maksiat. Bukankah Nabi mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bih wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang tidak tinggalkan perkataan dusta, perkataan dosa, perbuatan dosa maksiat ketika puasa, maka Allah tidak butuh dia tinggalkan makannya, Allah tidak butuh dia tinggalkan minumnya. Berarti puasa mengajarkan kita akhlak yang baik, puasa mengajarkan kita jauhi dosa dan maksiat. Puasa itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum berjamaah. Sebagian salaf mengatakan ahwanus siyam tarkul akli wasyurb. Puasa yang paling penting adalah tidak makan, tidak minum. Tapi hakikat puasa adalah kita puasa mata kita dari melihat yang haram, puasa telinga kita dari mendengarkan yang haram, puasa mulut lisan kita dari perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan dosa. Maka ibadah puasa, madrasah Ramadan mengajarkan bagaimana kita menjauhi dosa dan maksiat. Oleh karenanya, di antara pelajaran juga ibadah puasa adalah agar kita menjadi generasi yang sabar ketika menghadapi hawa nafsu. Karena dalam puasa terkandung 3 kesabaran berjemaah. Yang pertama, sabar menjalankan taat dengan ibadah puasa. Yang kedua, sabar dengan menjauhi maksiat dengan kita tidak makan, tidak minum. Yang ketiga, sabar dalam musibah
musibah yaitu lapar, musibah haus dan dahaga. Maka wajar ibadah puasa pahalanya tanpa hisab, sebagaimana orang yang sabar puasanya tanpa hisab, kata Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Pahalanya bukan lagi 10 kali lipat, bukan lagi 700 kali lipat. Apa kata Allah? Illa siyam fa innahu li wa anna azizu bihi. Kecuali puasa, aku yang membalasnya, dan puasa khusus untukku. Apa maknanya puasa khusus untuk Allah? Apa maknanya puasa khusus Allah yang membalasnya? Yang kelipatan ganjaran puasa tidak seperti ibadah lain. Ibadah puasa bukan 10 kali lipat. Ibadah puasa bukan 700 kali lipat. Tapi ibadah puasa ganjarannya wallahu alam tanpa hisab, kelipatan yang banyak. Maka benarlah sabda Nabi kepada sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Nabi mengatakan tentang dahsyatnya ibadah puasa. Kata Nabi, fa'alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Kata Nabi, perbanyak puasa sunnah, karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Terakhir, wasiat bagi kami sebagai khatib dan juga kepada para jamaah semuanya, agar di akhir Ramadan kita di hari raya Idul Fitri ini, para jamaah sekalian, agar berbanyak doa agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita amalan-amalan kita diterima oleh Allah. Demikian sifat orang-orang yang beriman. Orang beriman tidak pede memastikan amalan diterima, tidak. Tapi orang beriman adalah orang-orang yang takut amal mereka diterima. Oleh karenanya para salaf dahulu 6 bulan mereka doa agar dipertemukan Ramadan. Lalu 6 bulan setelahnya doanya agar mereka ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala man khulafa rasulina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa anna ma'ahum mimman tabaraka ya akramal akramin. Allahumma ajil Islam wal muslimin wa ajil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'in. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma anzil 'alaihim nasrak. Allahumma anzil 'alaihim nasrak. Allahumma anzil 'alaihim nasrak ya qawiyyu ya 'aziz ya qawiyyu ya matin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Filistin wa fi Gaza. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود يا قوي يا عزيز. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.